Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara Saza dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Yara Zahra dari kelas 8B. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang ringkasan buku Muda Mendunia yang telah saya baca selama 1 semester sebagai tugas liburan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran singkat mengenai isi buku tersebut. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 bab. Yang pertama, tentang tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu. Yang kedua, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, ketika ajal datang menjelang. Yang keempat, apakah kamu bahagia dengan pekerjaanmu. Dan yang terakhir, tentang panggilan jiwa. Saya akan menjelaskan tentang tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu. Ibu kita mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang semakin bertambah-tambah, lalu membesarkan kita hingga bisa berdiri tegak. Pengorbanan dan kenikmatan yang melebihkan orang tua kita terlalu banyak dan manis. Namun, rasa syukur dan bakti kita kepada orang tua kita terlampau sedikit. Hari ini sungguh telah kusadari mengapa Allah tak meletakkan surga itu di kaki para ahli ibadah. Allah juga tak meletakkan surga di kaki para penghafal Quran. Allah juga tak meletakkan surga di kaki para ulama besar. Tapi Allah lebih memilih meletakkannya di bawah telapak kaki ibu-ibu kita. Tapi jangan lupakan membahagiakan ayah, karena walaupun surga di bawah telapak kaki ibu, ayah adalah jalan menujunya. Lalu ingatlah 2 pesan Rasulullah. Pertama, merugilah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya di saat mereka tua renta. Namun, ia tidak masuk surga. Kedua, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Apabila kamu mau, maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah. Ibnu Abbas juga pernah berpesan, tiada cara paling efektif untuk mendekatkan kepada Allah selain berbakti pada kedua orang tua. Ingatlah, 1 di antara 3 amal yang paling Allah cintai adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Dan 1 di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim adalah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka, terimalah dengan ikhlas cara kita memperlakukan kedua orang tua kita adalah pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Oleh karena itu, boleh jadi keberhasilan kita bukan karena ketangguhan kita, tapi karena doa kedua orang tua kita. Selanjutnya, bab kedua yang akan saya bahas tentang apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Sesungguhnya, surga dikelilingi hal-hal yang tak disukai manusia. Bangun jam 3, sholat tahajud, laki-laki sholat subuh ke masjid, membaca Quran, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, untuk kebaikan. Sebaliknya, neraka dikelilingi hal-hal yang disukai manusia, menuruti hawa nafsu untuk mengejar harta, tahta, wanita, dan hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal-hal yang tak kita sukai menjadi kita sukai, dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal-hal yang kita sukai menjadi tak kita sukai. Hidup ini laksana bentangan kanvas putih. Tiap tahun tiba, kita telah goreskan aneka warna, tapi ingat, suatu saat nanti Allah akan menilai kualitas lukisan kita. Semoga kita bisa indahkan lukisan di sisa waktu. Seperti itulah hidup ini. Ia hanya permainan. Yang pandai bermain akan mendapatkan surga, yang terlena kehidupan dunia akan mendapatkan neraka. Ia hanya kefanaan, yang tak mampu membedakan akan tergoda. Ia hanya kedustaan, yang tertipu kan tersesat. Betapa hidup ini terasa cepat, waktu terasa berjalan tak terkendali. Mengingat mati memberikan 2 kebermanfaatan besar. Yang pertama, pemahaman mendalam kita pada kesementaraan kehidupan ini akan mengantarkan kita pada kebijaksanaan hidup dan keikhlasan pengabdian. Yang kedua, mengingat mati adalah penawar cinta dunia yang berlebihan. Oleh karena itu, tatkala tergoda dengan dosa dan maksiat, ingatlah mati. Rasulullah pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba itu, dia akan mempergunakannya. Sahabat bertanya, bagaimana Allah mempergunakan hamba itu? Rasulullah menjawab, Allah akan menentukan kepadanya sesuatu amalan yang soleh sebelum kematiannya. Kita selalu dihadapkan pada pilihan dunia dan akhirat, antara kemuliaan yang fana atau kemuliaan yang abadi, antara mencintai kehidupan atau mencintai kematian, antara mengejar hidup nyaman atau mengejar mati nyaman, antara mengisi tabungan dunia atau mengisi tabungan akhirat. Kawan, hari ini saatnya kita bisa beramal tanpa menghitungnya. Kelak di akhirat kita hanya bisa menghitung amal tanpa bisa beramal lagi. Oleh karena itu,
Untuk menjaga diri kita, ingatlah kematian, karena melupakan kematian akan membawa pada ketenangan yang membahayakan. Melupakan kematian menjadikan kita mengejar dunia begitu liar terperangkap dalam ketenangan yang melenakan. Selanjutnya, bab yang akan saya bahas yaitu tentang ketika ajal datang menjelang. Sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan ditepati. Aku, engkau, dan semua yang pernah menginjakan kaki di bumi ini tak akan ada yang bisa lari darinya. Tapi, lihatlah betapa kita lalai untuk mengingatnya seakan kita akan hidup untuk selamanya. Hingga terkadang kita lebih mengutamakan dunia yang hina dan fana ini. Harta yang kita tumpuk, ketampanan kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tak akan berdaya. Semua akan kita tinggalkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya? Hanya ada dua pilihan, terlena oleh kehidupan dunia, atau berjuang di sisa umur kita. Maka, jadikan hati ini ikhlas saat malaikat maut menyapa, hingga kematian terasa begitu indah. Maka ingatlah, detik ini ada jutaan penghuni kubur sedang merintih dan meminta kepada Allah. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Allah menjawab, sekali-kali tidak bisa. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah apakah kamu bahagia dengan pekerjaanmu? Apa itu passion? Passion itu sesuatu yang menjadikan Anda sangat bergairah mengerjakannya dengan penuh kebahagiaan, membuat Anda merasakan kelelahan yang Anda inginkan. Cirinya passion itu ada dua. Yang pertama, Anda rela melakukannya walau tidak dibayar, dan yang kedua, pada titik tertentu Anda rela melakukannya walaupun harus membayar. Jangan korbankan passionmu hanya karena recehan rupiah. If you follow your passion, money, people, and impact will follow you. Ikuti passionmu, maka finansial hanya masalah waktu. Jangan hanya dapatkan uang, tapi dapatkan juga kebahagiaan lewat pekerjaanmu. Turn your passion into profit, ubah passionmu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Emotionally, contact your idea, your job, your dream, and your business. Bersahabatlah dengan idemu, pekerjaanmu, mimpimu, dan bisnismu. Hidup ini bukan hanya tentang pencapaian dan keberhasilan kita. Di sana ada kebahagiaan dalam pengejaran mimpi kita. Dan yang terakhir adalah tentang panggilan jiwa. Jika kita ingin menikmati kehidupan dengan pencapaian yang optimal, pastikan hidup kita memenuhi 3 hal: leisure, strength, meaning. Hal yang kita sukai, ahli, dan bermakna. Pertama, pleasure. Bidang yang kita sukai. The only way to do great job is to love your what you do. Satu-satunya cara melakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa yang kamu kerjakan. Kedua, strength. Jika kita berusaha lalu gagal, maka coba lagi. Namun, pada titik-titik tertentu, mungkin kita harus berhenti dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa ini bukan bidang keahlian kita. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, yaitu meaning. Bisa jadi sesuatu itu kita sukai, kita kuasai, tapi ternyata tidak bermakna, tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak menyejahterakan kehidupan kita, tidak membahagiakan orang-orang yang kita cintai, dan tidak membawa kebaikan untuk akhirat kita. Oleh karena itu, pastikan apa yang kita kerjakan bukan hanya kita sukai dan kita kuasai, tapi juga membawa kebaikan bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Divine Calling, panggilan jiwa, akan memberikan kita ketegasan untuk menolak hal-hal yang tidak kita sukai, memberikan kita keberanian menolak hal-hal yang tidak kita kuasai, memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak bermakna. When our interests intersect with mastery and get bundled with sincerity, you'll see Allah power you. Ketika kesukaan bertemu ketangguhan, lalu kau bungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkanmu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan buku Muda Mendunia yang telah saya baca selama 1 semester ini. Dari buku ini, saya memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, serta pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca buku tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir, memahami suatu peristiwa, dan mengambil nilai-nilai positif dari suatu cerita maupun pembahasan yang ada. Saya berharap ringkasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai isi buku tersebut dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada
dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ustadz-ustazah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas ini, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.